Yang puasa bagaimana? Semangat puasanya apa? Semangat lah ya. Terus yang nggak puasa sudah sarapan dari pagi? Sudah, Bu. Sebelum ibu mulai kelasnya, di sini ibu mau bertanya kepada Nadia. Nadia masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Tentang menjelaskan kebutuhan kerja. Benar. Jadi kalau di minggu lalu kita belajar tentang komunikasi di tempat kerja, agar bisa menerapkan komunikasi yang efektif di tempat kerja. Sekarang kita akan belajar prosedur pencatatan keuangan sederhana. Yang pertama, untuk memahami berbagai jenis pencatatan keuangan sederhana dengan benar. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan fungsi pencatatan keuangan sederhana. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan alat-alat pencatatan keuangan yang sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, mampu merancang prosedur pencatatan keuangan sederhana. Kemudian yang kelima, mampu membuat laporan pencatatan keuangan sederhana dengan benar. Selanjutnya, aku akan memberikan dua gambar. Kalau diperhatikan semuanya, pada minta bisa diberikan pendapatnya mengenai perbedaan kedua gambar ini. Kalau gambar yang kirinya salah, Bu, yang kanannya benar. Oh, kenapa bisa salah? Kiri tidak balance, Bu. Kalau yang kanan dia balance. Ya benar. Bisa kita lihat di sisi sebelah kiri atau di ruangan sisi awal kiri itu, dia hasil akhir laporan rancangnya itu tidak balance. Nah, kenapa tidak balance? Ya berarti ada kemungkinan kesalahan dalam penginputan angkun-angkun di bagian AC. Kemudian bisa kita lihat di laporan keuangan BPS Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan Entitas Anak, itu laporan keuangan balance. Jadi bisa kita simpulkan kalau yang sebelah kanan ini sudah benar ya. Berbicara mengenai laporan pencatatan keuangan, Ibu mau bertanya kepada Rio. Menurut Rio, apa yang Rio ketahui tentang laporan pencatatan keuangan sederhana? Keuangan sederhana itu kayak dia proses transaksi keuangan. Terima kasih Rio. Kayaknya bisa ditambahkan apa itu laporan pencatatan keuangan sederhana? Saya, Bu, pencatatan keuangan sederhana itu pencatatan setiap transaksi yang terjadi dalam usaha. Nah, Pada bisa ditambahkan apa misalkan pengelola dan mengetahui keuangan pengeluaran perusahaan. bagus sekali. Jadi bisa disimpulkan kalau pencatatan keuangan sederhana merupakan proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu usaha dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, fungsi pencatatan keuangan sederhana. Ada tiga fungsi utama pencatatan keuangan sederhana. Yang pertama, mengontrol arus kas. Pencatatan keuangan membantu pemilik usaha mengetahui dari mana datangnya uang masuk atau pendapatan, kemudian kemana arahnya uang keluar atau pengeluaran. Kedua, memastikan likuiditas. Nah, jadi di sini pencatatan keuangan membantu pemilik usaha memastikan bahwa selalu ada dana yang cukup untuk operasional usaha sehari-hari. Yang ketiga, memberikan gambaran kinerja keuangan. Nah, jadi kan di laporan keuangan itu salah satunya ada laporan laba rugi. Jadi melalui laporan laba rugi itu pemilik usaha ini bisa melihat nih gimana kinerja keuangannya, apakah sudah profit atau sudah untung atau malah rugi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tolong jelaskan lagi tentang arus kas, Bu. Saya masih kurang paham. Oke, baik. Jadi yang dimaksud mengontrol arus kas ini, arus kas itu sendiri kan pergerakan datangnya arah uang masuk dan uang keluar. Nah, di salah satu dari laporan pencatatan keuangan itu kan ada laporan arus kas. Nah, jadi kalau kita tahu nih mana arahnya arus kas, pemilik usaha itu bisa mengontrol. Nih, kemudian apakah ada yang bertanya lagi? Saya, Bu, kan tadi Bu menjelaskan nih fungsinya itu yang kedua memastikan likuiditas. Nah, kalau perusahaan tersebut tidak mampu untuk memenuhi likuiditasnya itu gimana, Bu? Oke, baik. Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi likuiditas itu sendiri kan kemampuan suatu usaha memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis pencatatan keuangan sederhana. Ada beberapa jenis pencatatan keuangan sederhana yang umum digunakan dalam bisnis. Setiap jenisnya ini memiliki fungsi dan informasi yang berbeda-beda. Yang pertama, laporan rancang. Laporan rancang keuangan ini menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, apa aja sih yang ada di laporan rancang? Apa yang ada di laporan rancang itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva itu segala sesuatu yang berada di aset suatu perusahaan, termasuk layanan kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi piutang peralatan. Oke, kemudian yang kedua pasiva. Pasiva itu terdiri dari kewajiban suatu usaha. Kewajiban itu utang ya, dan modal. Nah, kemudian sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke,
kalau misalnya utang usahanya itu mulai dari modal itu perhitungannya gimana ya? Pertanyaannya bagusin aja. Jadi kalau misalnya utang usaha melebihi modal, itu penghitungannya tetap saja dijumlahkan. Kemudian selain aja nih, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang pas, kenapa? Apa bedanya laporan laba rugi dan laporan arus kas? Jadi apa bedanya laba rugi dengan laporan arus kas? Jadi laporan laba rugi ini itu fokus utamanya untuk mengetahui profitabilitas atau keuntungan atau kerugian dari suatu perusahaan. Kemudian jika dia laporan arus kas, dia ini fokus utamanya untuk mengetahui bagaimana pergerakan uang masuk dan uang keluar dari suatu perusahaan. Selanjutnya, alat pencatatan keuangan sederhana. Beberapa alat pencatatan keuangan sederhana itu meliputi yang pertama, buku catatan manual. Nah, segala jenis catatan yang digunakan dalam bentuk kertas, masih manual dia pencatatannya itu berarti tergolong ke dalam buku catatan manual. Selanjutnya, prosedur pencatatan keuangan sederhana. Untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, terdapat beberapa tahapan prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi transaksi. Nah, tahap ini melakukan pengumpulan dan mengkategorisasikan semua transaksi yang terjadi dalam satu periode. Nah, jadi transaksinya itu kita golongi dulu nih, apakah dia ini termasuk ke dalam pembelian, penjualan, atau dia termasuk ke dalam akumulasi penyusutan. Yaitu menyusun laporan keuangan berdasarkan data yang disesuaikan, meliputi laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, berarti Ibu Angga sudah mengerti semua ya. Ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1, yang ini ke belakang kelompok 2, dan yang sebelah sana itu kelompok 3. Aturannya itu kelompok 1 mengerjakan yang nomor 1, kelompok 2 mengerjakan yang nomor 2, kelompok 3 mengerjakan yang nomor 3. Ini yang mungkin bisa dibacakan studi kasusnya. Oke, sama didiskusikan ya di kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah selesai anak-anak? Oke. Pada perwakilan kelompok 1 silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi berdasarkan studi kasus ini, kami mengerjakan bagian yang pertama yaitu mengenai laporan laba rugi. Oke, bagus ini ya. Oke, beri aku untuk kelompok 1. Untuk kelasnya nih, Ibu mau tanya lagi kepada Rio. Apa yang Rio ketahui tentang laporan pencatatan keuangan sederhana? Nah, jadi yang saya ketahui Bu, laporan itu berguna untuk perusahaan, di mana perusahaan jadi tahu uang keluar atau uang masuk itu asal dari mana dan perginya dari mana gitu. Jadi dapat diketahui lah uang itu sumbernya dari mana. Oke, bagus sekali ya Rio. Kemudian nih, ketika Ibu mau bertanya, apa yang Rio ketahui nih dari pembelajaran ini tentang laporan pencatatan keuangan? Berdasarkan laporan ini kita dapat mengetahui Bu, apa aja pemasukan, pengeluaran, dan itu ada pembagiannya kayak di neraca, terus ada laba rugi gitu. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Menia. Terakhir nih kepada Mita. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan nih, apa aja sih fungsi-fungsi dari laporan pencatatan keuangan sederhana? Untuk memberikan informasi terkait keuangan perusahaan. Oke, bagus Mita. Jadi, kesimpulan kali ini, pencatatan keuangan sederhana adalah proses mencatat setiap transaksi keuangan dalam suatu usaha untuk menyediakan informasi akurat mengenai kondisi keuangan. Fungsi utamanya adalah mengontrol arus kas, memastikan likuiditas, dan memberikan gambaran kinerja keuangan. Jenis pencatatan mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan modal. Dengan pencatatan yang baik dan sistematis, pemilik usaha dapat memahami kondisi finansialnya secara lebih jelas untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan serta merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, Ibu kasih tugas di buku praktek halaman 68, latihan 1.1. Dikumpul minggu depan kepada kelas. Oke, demikian pembelajaran kita. Untuk partisipasinya Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang.